Palestina, Mas Anies free Palestina, free Palestina. Kalau Mas Ganjar irit ketika ditanya tentang konflik, ya itu kita berikan kepada Menteri Luar Negeri. Kalau Pak Prabowo tidak hadir di acara undangan panitia untuk Palestina. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ada sebuah panitia yang menghadirkan tokoh nasional untuk pembebasan Palestina. Semua capres diundang, tetapi yang hadir hanya Mas Anies Baswedan, Mbak Puan Maharani hadir, Menteri Agama Gus Yakut hadir, Prof. Muhajir, Menko hadir, begitu juga Menlu Bu Marsudi itu hadir. Tetapi di kesempatan yang lain, Mas Ganjar agak iri bicara urusan Palestina, biar Menlu saja. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas bagaimana sebetulnya para bakal calon presiden terhadap serangan Israel ke Palestina ini. Pertama kita baca di tim Kompas. Bicara dalam aksi bela Palestina di Munas, Anies Baswedan serukan free Palestina, merdeka Palestina, merdeka Palestina. Selanjutnya di Tempo, Anies Baswedan puji sikap Retno Marsudi dan Kemenlu soal Palestina, karena yang disampaikan Bu Retno, Bu Menteri Luar Negeri, adalah bagaimana terjadi penghentian serangan dan selanjutnya memberikan kebebasan hak asasi manusia. Pada kesempatan yang sama juga beda sambutan antara Mas Anies sama Mbak Puan, dan itu mendapatkan sorotan banyak orang. Selanjutnya di Tempo juga, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tak hadir dalam aksi bela Palestina. Ini kata panitia, intinya semua bakal calon presiden itu diundang. Selanjutnya di Republika, Ganjar Pranowo irit bicara soal agresi Zionis Israel ke Palestina. Kalian pilih yang mana? Pertama kita baca yang ada di Tempo, selanjutnya nanti kita tambahkan yang lain. Tempo yang pertama, beda sambutan peserta aksi bela Palestina untuk Anies Baswedan dan Puan Maharani. Tempo.co Jakarta, aksi bela Palestina di Monas pada Ahad pagi pukul 6 hingga pukul 10 dihadiri banyak tokoh nasional, mulai dari Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan hingga Ketua DPR RI Puan Maharani. Berdasarkan pantauan Tempo, Anies Baswedan mendapat sambutan hangat dari peserta aksi yang meneriakkan namanya ketika Capres Koalisi Perubahan itu menaiki panggung. Terdengar pula seruan yang memanggil Anies sebagai presiden. Ya, sebuah apresiasi. Tak sampai di situ, tepuk tangan gemuruh juga terdapat saat pembaca acara menyebut nama Anies. Saat pembacaan doa pun ada peserta yang mengucap amin untuk mendukung Anies Baswedan dan pasangannya Muhaimin Iskandar. Namun sambutan itu berbeda bagi Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan sempat disurai sini saat menuju area panggung. "Wih, mic-nya matiin Bu," teriak salah satu atau sebagian peserta demo. Tokoh Muhammadiyah dan Samsudin langsung mengingatkan kepada massa untuk tak melibatkan pemilu atau politik dalam aksi Palestina. Dia meminta agar peserta tertib dan menghormati Puan. "Saya minta seluruh peserta menahan urusan politik ini untuk Palestina." Akhirnya peserta tertib.
Berbeda lagi dengan yang saya sampaikan tadi, Anies Baswedan puji sikap Retno Marsudi dan Kemenlu soal Palestina. Ini karena beliau membela tentang masalah Palestina. Mantan Gubernur DKI ini mengatakan salut dengan Bu Menlu. Saya salut dengan apa yang dikerjakan Kementerian Luar Negeri untuk Palestina, kata Anies usai berorasi di Monas tersebut. Sebelumnya, Retno Marsudi menyebut eskalasi kekerasan di jalur Gaza adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka dari itu, kata Retno, persatuan bangsa-bangsa harus mendesak gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Ini yang ditampilkan oleh Bu Retno, sehingga mendapatkan banyak apresiasi. Di sini juga para menteri tadi, Prof. Muhajir, Yakut, itu menyampaikan terkait dengan bagaimana mendukung kemerdekaan Palestina. Dan Mas Ganjar kebetulan kalau di Republika ini bicara soal agresi Zionis Israel ke Palestina, itu silakan diberikan kepada Menlu. Adapun Pak Prabowo tidak hadir. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mengapa tiga bakal calon presiden ini mempunyai sikap yang berbeda terhadap aksi Palestina di Monas Minggu? Bagaimana menurut kalian? Apa yang kalian pikirkan? Mengapa kok mereka berbeda? Menurut analisis saya, pertama, memang berbicara Palestina, Israel itu sensitif. Bisa-bisa nanti, ini analisa pertama, bisa-bisa nanti orang yang berbicara itu diberi label politisasi agama, politik identitas. Padahal kalau menurut saya, ini bukan masalah politik identitas atau politisasi agama, tapi ini adalah kemanusiaan. Bahwa orang-orang Palestina dibombardir oleh Israel, oleh PBB, itu menjadi problem yang seharusnya gencatan senjata itu sebagai seruan dari Menlu itu solusinya. Jadi bukan masalah kita pro Palestina atau tidak pro, tapi bahwa atau kontra, tapi bahwa di sini orang-orang Palestina perlu mendapatkan pengayoman, keamanan dari dunia, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga di sini ketika membela Free Palestina atau membebaskan Palestina, itu bukan berarti karena agama. Toh di Palestina itu tidak hanya Muslim ya, di sana Kristen, Katolik, Protestan ada, lain agama pun ada. Jadi sebetulnya ini bukan masalah tema soal perang agama, jauh dari itu. Ini kemanusiaan. Israel Hamas perang, dan di sini seharusnya semua harus perhatian. Sudah bukan saatnya pada kesempatan ini memperbolehkan perang. Jadi sebetulnya ini bukan masalah agama, tetapi bahwa ini adalah menjadi tema agama, itu sudah semenjak nenek moyang, sejak para nabi. Walang tardo angkal yahudu wala nasrah hatta talimimah. Itu adalah sudah lama. Jadi maksudnya konflik itu sudah lama, tapi sebetulnya di sini sekali lagi posisinya itu bukan cukup masalah setuju atau tidak setuju terhadap gencatan senjata ini, tapi ini harus dilakukan demi kebaikan dunia, supaya tidak ada yang mencederai terhadap orang-orang yang dalam kondisi lemah atau dalam memberikan kesempatan kepada yang seluas-luasnya negara yang merasa adidaya si Israel itu. Jadi seharusnya semuanya mendukung. Tapi kemudian yang kedua, tapi mengapa selanjutnya kita masih ingat Mas Ganjar Pranowo pada waktu kita masih ingat suasananya berapa waktu itu? U22, 23
Sampai selanjutnya tidak diperbolehkan untuk Israel datang ke Indonesia, itu menjadi pemicu selanjutnya Piala Dunia tidak diperbolehkan di Indonesia, dan itu mendapat banyak serangan. Padahal sebetulnya ini hal yang berbeda dengan kondisi pada waktu kemarin, karena sekali lagi temanya tema olahraga yang sebetulnya tidak ada hubungannya, tapi pada kesempatan ini tema perang dan gencatan senjata itu solusinya. Ya, kalau melihat komentarnya Mas Ganjar, kita serahkan ke Menlu, itu betul, tidak salah. Tapi sebagai, taruhlah, mantan gubernur Jawa Tengah atau sebagai calon presiden, harus bersikap seperti apa nantinya hubungan antara Indonesia, Israel, begitu juga Palestina. Yang tema di atas itu semuanya adalah perdamaian di atas dunia. Itu yang menjadi tema yang utama. Penjajahan harus dihapuskan, sebagaimana yang dihadirkan oleh Presiden Soekarno pada waktu awal. Jadi sudah tidak ada tema peperangan karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Di sini ketika semua negara dibutuhkan sikap, maka salah satunya adalah Free Palestina. Sehingga kehati-hatian oleh Mas Ganjar menurut saya itu jangan sampai menutup-nutupi semangat untuk kemanusiaan. Sekali lagi Mas Ganjar tidak harus kemudian ini nanti dibawa ke arah politik identitas. Sekali lagi, memang yang namanya orang melihat sesuatu itu pasti punya persepsi. Padahal sebetulnya yang ditampilkan, didukung itu adalah sikap kemanusiaan, tema kemanusiaan, bukan agama. Kemudian yang ketiga, mengapa Pak Prabowo tidak hadir dan kita jarang mendengar sikap komentar beliau, padahal beliau adalah Menteri Pertahanan. Kalau menurut saya, ya ini yang menjadi pokok masalah. Jadi pada kesempatan ini ditunggu sikap seorang Menteri Pertahanan terhadap Indonesia, Israel, Indonesia, Palestina, supaya semangat Indonesia untuk menghadirkan perdamaian dunia itu hadir. Tidak cukup karena hanya kepentingan politik praktis ataupun politik strategis untuk satu tema. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kalau menurut saya sangat tidak baik publik menilai terhadap Pak Ganjar sama Pak Prabowo ketika tidak total 100% merespon tentang bagaimana Palestina diserang habis-habisan oleh Israel dengan berbagai senjata yang lebih lengkap, dihajar. Meskipun orang-orang Palestina itu berani untuk melakukan perlawanan dengan gerilya, dengan cukup menggunakan parasit, tapi berani untuk melakukan perlawanan, dan dia bisa menyeimbangi apa yang dilakukan oleh Israel. Di belakangnya adalah Amerika. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sudah saatnya Mas Anies, Mas Ganjar, sama Pak Prabowo itu bersikap menyikapi Indonesia. Memang nanti pada waktu Pilpres 14 Februari yang terpilih hanya satu, bisa Mas Anies, bisa Mas Ganjar, bisa Pak Prabowo. Sikap yang dibutuhkan hari ini adalah sikap yang tegas terhadap siapapun yang merongrong dunia. Tidak cukup merongrong Indonesia. Sebetulnya kan tidak, Israel itu tidak ada hubungannya dengan Indonesia, kan? Indonesia adalah negara merdeka. Tapi bahwa Indonesia itu perlu diplomasi itu iya. Tapi bahwa pada kesempatan ini semuanya dibutuhkan sikap supaya
negara bisa mengambil sebuah kebijakan, keputusan berdasarkan berbagai aspirasi itu. Cinta masa depan itu, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mas Ganjar tidak perlu takut-takut, sikap saja, tidak harus kemudian diterang dengan politik. Pak Prabowo juga begitu. Jangan sampai nanti menjadi bulan-bulanan ketika ada perubahan sikapnya nanti. Adapun Mas Anies Baswedan juga tidak perlu semacam merasa risih ketika ini dihubungkan dengan politik identitas, bahwa politik identitas itu masih terjadi, tapi hal itu menurut saya tidak harus kemudian dihilangkan kecuali memang dia murni menggunakan identitas untuk menghalangi, menghabisi orang lain. Padahal sebetulnya pada secara umum tampilnya politik identitas itu aja menampilkan branding positif untuk membangun negeri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.